didedikasikan, dikonsekrasi gitu ya. Jadi mempunyai cara pengudusan yang berbeda dengan benda-benda atau hal-hal lain ya yang kita lihat atau pernah kita pegang misalnya. Nah, secara umum saya ingin mengingatkan pada kita semua, mungkin ada yang pernah belajar filsafat ya, ada gium ya bahwa sesuatu itu harus verum, bonum, dan pulcrum. Verum berarti benar, bonum itu baik, pulcrum itu indah. Katakanlah inilah kategori estetika. Jadi kita akan berbicara selain dalam persoalan liturgis, itu saja persoalan estetika liturgis. Jadi karya atau pengalaman liturgi kita juga harus mengandung kebenaran, sesuatu yang baik, dan sesuatu yang indah. Jadi kata kunci syarat ideal ini nanti akan kita kembangkan lagi menjadi katakanlah 5. Ya. Sekarang kita lihat dulu ruang liturgis ya. Kalau tadi ruang liturgis yang adalah gedung gereja, dan ternyata kita bisa saja menyelenggarakan perayaan Ekaristi atau perayaan liturgi di luar gedung gereja resmi. Dan seringkali di luar gedung gereja resmi, kita tidak bisa mengusahakan yang sangat ideal seperti dalam gedung gereja, tetapi bukan berarti kita tidak bisa mengupayakan dengan kategori 3 ini. Syarat ideal itu bisa kita upayakan. Meskipun bukan dalam pengertian permanen seperti dalam gedung gereja. Unsur-unsur yang harus kita adakan misalnya. Ini contoh ruang liturgis yang bukan gereja. Kalau gereja kan Anda sudah tahu sendiri ya, Cilandak seperti apa, katedral seperti apa. Nah ini ruang liturgis yang bukan gereja, ini contoh ada suatu gedung serbaguna ya, atau namanya Sasana Budaya Ganesha, bisa untuk kegiatan budaya, kegiatan olahraga bahkan, ya, kegiatan pesta dan seterusnya. Jadi kalau gedung gereja itu sakral, diberkati, ruang yang tidak dimaksudkan sebagai gedung gereja bisa juga menjadi tempat perayaan liturgis, ya, dan kita buat sakral ya, dengan beberapa syarat. Dan ini kita akan lihat apa aja syaratnya. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk mendalami mungkin lebih luas atau lebih mendalam tentang definisi liturgi yang diberikan oleh Konsili Vatikan II atau Sacrosanctum Concilium. Itu konstitusi liturgi atau produk pertama dari Konsili Vatikan II. Nah, di dalam Sacrosanctum Concilium yang terbit tahun 63, pada nomor 7, disebutkan definisi liturgi apa? Yaitu pelaksanaan tugas imamat Yesus Kristus. Anda lihat kata-kata yang saya beri warna merah itu nanti akan ada implikasinya atau rumusan pendeknya. Ya. Jadi pelaksanaan tugas imamat Yesus Kristus. Jadi di antara tugas Kristus di dunia, yaitu mengajar sebagai guru, nabi, ya, memimpin ya, sebagai pelayan, sebagai raja, dan menguduskan sebagai imam. Jadi liturgi, kegiatan liturgi itu adalah ketika Kristus bersama umatnya ya, melaksanakan tugas imamat Yesus, ya, yaitu menguduskan manusia. Jadi tugas imamat Kristus menguduskan manusia. Jadi pengudusan manusia itu ya, bukan ujuk-ujuk gitu ya, atau turun dari langit, telepok gitu ya, enggak, tapi dilaksanakan ya, dengan menggunakan lambang-lambang atau tanda-tanda lahir. Jadi tanda-tanda lahir misalnya altar, lalu Ekaristi, ya, roti, dan anggur, bakar lilin, salib, dan seterusnya. Air, dan seterusnya. Ya. Jadi ada perlambangan yang digunakan ya, agar manusia itu masuki proses pengudusan. Sehingga mungkin ada dampak ya, spiritual atau bahkan emosional ya,
ketika Anda dibaptis ya, dengan cara dikucurin atau ditenggelamkan, dilelep kayak gitu ya, itu agak berbeda ya. Jadi tanda lahir itu dilaksanakan dengan cara yang khas bagi masing-masing. Artinya terhadap satu tanda lahir, misalnya air, ya air itu digunakan untuk membaptis, ya. Itu air baptis untuk membaptis. Ya. Kalau air cuci tangan, ya jangan untuk membaptis. Ya. Misalnya ada itu lavabo. Ya. Lalu roti Ekaristi itu tanda lahir, ya, tetapi menjadi simbol utama dalam perayaan Ekaristi, bahkan simbol atau perlambangan Kristus sendiri. Maka ada perlakuan khusus terhadap tanda lahir itu. Ya. Yang tadinya roti biasa terbuat dari gandum, ya, tidak diberi ragi, hanya diberi air, kemudian dilakukan pemberkatan atau konsekrasi, sehingga berubahlah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Ya. Itu yang namanya tanda-tanda lahir itu, ya, dikuduskan, ya, kemudian dengan cara yang khas satu sama lain berbeda. Maka dengan melaksanakan tugas imamat, ya, terjadilah pengudusan melalui lambang-lambang itu. Ya. Ibadat umum yang seutuhnya oleh tubuh mistik Yesus itu dilaksanakan. Jadi tubuh mistik Yesus Kristus adalah Yesus sebagai kepala dan gereja kita semua sebagai anggota dari tubuh itu. Maka setiap perayaan liturgis itu adalah karya Kristus sendiri. Imamnya meskipun diwakili dalam simbol personal uskup atau pastor, ya, itu adalah saat gereja bersama Kristus melakukan kegiatan suci yang sangat istimewa. Sangat istimewa, ya, karena liturgi menjadi puncak dan sumber, apalagi Ekaristi, ya, bagi kehidupan iman gereja atau umat Allah, umat beriman. Jadi semua kegiatan kita ya dibawa ke puncaknya dalam liturgi atau khususnya perayaan Ekaristi. Ya. Jadi liturgi menjadi istimewa karena disitulah Yesus bersama kita semua melakukan kegiatan. Ada dua arah kegiatan itu. Yang pertama adalah memuliakan Tuhan, yang dinamakan dengan glorifikasi. Yang kedua adalah pengudusan, sanktifikasi. Jadi kita bersama Yesus memuliakan Allah, nanti Allah bersama Yesus menguduskan manusia. Jadi ini poin penting kalau kita mau memahami liturgi, mau memahami tugas-tugas para pelayan liturgis, ya, termasuk Anda semua, entah sebagai lektor, sebagai prodiakon, sebagai misdinar, ya, bahkan sebagai imam, sebagai uskup, dan seterusnya. Ya. Harus memahami ini dulu. Nah, saya merumuskan atau menarik poin-poin dari definisi tadi menjadi 5 kata kunci. Dengan kata kunci ini Anda bisa membayangkan kalau suatu ketika mengikuti perayaan liturgis, ya, atau merefleksikan apakah tugas-tugas saya atau ketika melaksanakan tugas saya sudah berlaku liturgis atau tidak. Ya. Jadi ada 5 kata kunci. Yang pertama adalah tindakan. Jadi ada tindakan, ada bersama. Yang kedua, 2 kata kunci ini sebenarnya terjemahan atau unsur dari kata liturgi. Dalam bahasa Yunani itu terdiri dari 2 kata membentuk satu pengertian. Li dari kata leit dan urgi dari kata erchon. Leit itu artinya bangsa, dalam hal ini adalah bersama, tidak sendirian. Sedangkan erchon, ya, itu artinya tindakan, pekerjaan. Jadi kalau Anda mau memahami liturgi, pegang dulu 2 kata ini. Apakah saya melakukan sesuatu, bertindak atau tidak? Nah, saya percaya Anda semua sebagai aktivis liturgis, ya, pasti melakukan sesuatu, setidaknya berpartisipasi, ya kan? Terlibat di dalam tugas-tugas pelayanan itu. Dan itu melibatkan unsur ketubuhan kita, antropologis, kemanusiaan kita. Kita punya tubuh, maka tubuh itu, ya,
bergerak, ya, tubuh itu hidup, tubuh itu bisa membaca, pokoknya tubuh itu bisa melakukan sesuatu dan menyumbangkan anugerah yang telah diberikan oleh Allah bagi nanti ya kebersamaan itu. Para lektor ya mungkin dianugerahi dengan kemampuan membaca yang baik, ya, maka menjadi lektor. Yang diberi kemampuan menyanyi dengan baik, maka menjadi paduan suara. Ya. Yang diberi kemampuan tukang pajak, maka menjadi petugas kolektor misalnya ya. Jadi supaya duitnya banyak. Gitu. Nah itu kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh setiap umat, apakah umat bersedia menyumbangkan anugerah Tuhan yang terbesar itu, ya, yang diberikan, ya, bukan hanya ragawi, tapi juga akal budi, ya, bahkan jiwanya. Jadi pekerjaan pertama adalah tindakan. Kita selalu bertindak. Maka Yesus juga mengatakan, lakukanlah ini. Artinya kita harus melakukan sesuatu. Pertama-tama, Yesus meminta kita melakukan Ekaristi. Jadi Ekaristi itu kita harus melakukan, tidak sendirian. Maka ada syarat kedua, yaitu kita bertindak di dalam kebersamaan. Maka nanti apa yang harus kita lakukan dalam tindakan juga dipengaruhi juga konteksnya, yaitu kebersamaan. Kebersamaan berarti bukan individual, ya. Maka tadi kalau misalnya kita datang ke gereja, ikut misa, ya, oh ya saya bebas berpakaian karena bertindak bebas. Tetapi ingat dalam kebersamaan. Jadi saya harus mempertimbangkan juga bagaimana busana saya, bagaimana pakaian saya. Misalnya seorang lektor, saya lebih suka pakai you can see ya supaya kelihatan ya kalau di mimbar ya. Tapi dia lupa siapa umatnya yang dihadapi itu. Ya. Bahkan sepatunya itu bunyinya kayak apa? Tik-tok, tik-tok, atau cit-cit-cit. Ya, suara kambing gitu ya. Jadi itu semua mempengaruhi kebersamaan. Jangan-jangan penampilan pribadi saya itu bukan mensupport, mendukung ya, kebersamaan, tetapi bisa juga merusak. Ya. Jadi dari dua kata kunci ini, kalau kita mau berliturgi, tapi kita diam saja, tidak mau terlibat, tidak mau menyanyi, ya, itu sudah mengurangi ya, kriteria liturgisnya. Ya. Apalagi tidak mau bersama-sama kompak, gitu ya. Karena kebersamaan itu menggambarkan kesatuan tubuh. Ya. Tadi tubuh mistik Kristus. Artinya Kristus sang kepala dan kita anggotanya. Jelas ada dua unsur, ya, Yesus dan kita gereja. Bukan Yesus sendirian. Bukan gereja sendirian. Maka satu tubuh bisa berarti juga satu gereja. Kita dari mana-mana, kita datang dari berbagai macam latar belakang, bahasa, suku, bangsa, bahkan selera, bahkan cita-cita, ya. Tetapi kita menjadi satu dan melakukan hal yang sama, berdiri bersama, berlutut bersama. Anda bisa bayangkan kalau semua berdiri itu ada tiduran di bangku, ya, pasti akan terganggu yang temannya. Baik, jadi kata bersama ini mengingatkan kita pada kata eklesia, eklesiologis, gereja. Eklesia artinya keluar. Eklesiologis atau eklesia itu dari kata kale. Kale artinya call. Ya. Orang dipanggil keluar dari rumahnya, keluar dari kesehariannya, dan menuju suatu tempat untuk berkumpul. Itulah kebersamaan. Jadi liturgi adalah suatu tindakan untuk merayakan, ya, melakukan perayaan. Maka perayaan itu dilakukan secara bersama-sama. Bahkan dikatakan juga, kita kalau misa itu bukan hanya gereja di Cilanda, ya, tetapi itu melibatkan juga ya, tradisi para rasul yang kita teruskan sampai sekarang. Bahkan juga tradisi gerejawi dari awal sampai sekarang. Maka kita bersatu bersama mereka, ya, bersama-sama umat masa lalu ya, dan umat sekarang. Maka Anda perhatikan teks-teks bacaan, teks atau prefasi, doa dan seterusnya itu juga menggambarkan pertalian kita dengan seluruh anggota gereja baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup.
Nah, yang ketiga, ya, suci. Tadi kita sudah menyebut ya, suci ini alasan teologis. Ya. Bahwa liturgi itu adalah peristiwa ilahi. Kita bisa saja melakukan tindakan bersama-sama, ya, tetapi tidak suci. Banyak itu. Ya. Kita berkumpul di stadion, ya, nonton bola, ya, nonton bioskop, ya, atau nonton film di bioskop, ya, nonton bioskop dari luar ya kalau sedang tutup nih. Jadi nonton film, kita semua melakukan tindakan yang sama bersama-sama, tapi itu bukan suci. Nah, dalam liturgi tindakan itu bersifat suci, sakral, karena apa? Melibatkan yang ilahi, yang surgawi. Jadi liturgi itu bukan semata-mata peristiwa manusiawi, tapi juga peristiwa ilahi. Bukan hanya sekedar peristiwa atau pertemuan duniawi, tetapi juga surgawi. Misalnya Anda dengar itu ya lagu Kudus, ya kan? Bersama para malaikat dan semua orang kudus, ya, maka bernyanyi, kudus, kudus, marah, Demak, Pati, misalnya gitu kan. Nah, itu kudus, kudus dinyanyikan bukan hanya oleh kita yang sedang misa, tetapi juga oleh mereka yang sudah hadir dalam kebersamaan surgawi. Nah, tindakan bersama yang suci ya, itu bisa juga terjadi dalam kegiatan doa kita sehari-hari. Ya. Rosario, devosi juga bisa. Jadi pada sampai 3 ini liturgi punya kemiripan dengan beberapa tindakan bersama kita dalam hal kerohanian. Bahkan yang keempat ini juga yang simbolis. Ya. Dan liturgi itu sangat simbolis. Ini menyangkut tataran estetika. Dan ini melibatkan ekspresi atau ungkapan-ungkapan artistik, kesenian, dan kultural. Kita tahu bahwa roti dan anggur ya itu adalah ungkapan kultural ya, dari bangsa tertentu, bangsa Yahudi misalnya. Ya. Bahkan kata-katanya, tata caranya itu juga. Ya. Itu diwariskan sampai sekarang. Lalu beberapa bentuk altar yang berbeda di Eropa, di Asia, atau di Afrika, bahkan juga busananya, kasula yang dulu begitu, sekarang begini, ya, semua dipengaruhi, ya, ekspresinya berbeda-beda. Jadi simbolis ini menunjukkan ciri ya, yang bisa dilihat sebagai tanda-tanda lahiriah. Meskipun di balik itu ada makna, ada ungkapan yang mungkin hanya bisa kita rasakan, bahkan mungkin sulit kita mengerti. Maka ada satu prinsip di dalam membuat hal yang simbolis itu adalah jangan berlebihan, jangan lebay. Ada istilah nobilia simpliciter. Ya. Sederhana tetapi anggun atau mulia. Nobel, anggun, mulia, dan simpliciter, sederhana. Ya. Jadi bukan anggun saja yang jatuh pada kemewahan, juga bukan simpliciter saja yang jatuh pada kesederhanaan yang terlalu minimalis dan seterusnya. Dan ini seringkali kita melihat ya. Dan ada bedanya merayakan liturgi pada hari biasa, hari pesta, dan hari raya. Sama aja semuanya dibacakan. Tentu saja perlu diperlakukan secara berbeda. Karena setiap perilaku kita itu bisa juga bersifat simbolis di sana. Kalau kita bernyanyi, itu menandakan atau melambangkan hati yang sukacita, hati yang gembira. Baik, itu 4 poin. Yang terakhir ini poin resmi. Kalau rosario itu masih bisa sampai ke simbolis. Jalan salib juga bisa simbolis. Nah, resmi ini adalah tataran yuridis. Liturgi itu harus resmi. Karena itulah yang harus dilakukan ya, oleh umat beriman. Tentu saja ada syarat-syarat tertentu yang diatur oleh kitab hukum kanonik atau hukum gereja. Resmi misalnya kita melihat ada yang mau dijaga di sana, yaitu keutuhan dan kesatuan. Kita tahu gereja itu satu, unitas. Tapi sekaligus juga universal. Gereja di mana-mana dengan bentuk yang macam-macam, tetapi semuanya di bawah satu kesatuan,
bagi kita adalah Katolik Roma, ya, di bawah Paus. Lalu resmi ini juga untuk menjaga, ya, kesinambungan atau nyambungnya apa yang diajarkan oleh gereja, yaitu lex credendi, apa yang kita imani, dengan bagaimana iman kita itu diungkapkan di dalam doa, yaitu lex orandi. Bagaimana kita berliturgi, itu harus sesuai dengan apa yang diajarkan gereja. Maka untuk menjaga itu semua secara resmi, ya, Gereja Katolik Roma, dalam hal ini Paus dan kongregasinya, menerbitkan buku-buku resmi, ya, dengan cap editio typica, artinya edisi acuan. Semua harus mengacu pada yang diputuskan oleh Vatikan. Meskipun diterjemahkan, tetapi juga diberi peluang untuk adaptasi, ya, bahkan sampai inkulturasi. Itu semua diatur oleh Gereja Katolik Roma. Baik, itu 5 kata kunci yang Anda semua bisa hafalkan untuk menilai apakah saya sudah berlaku liturgis atau belum dalam hal melaksanakan tugas. Ya. Atau Anda bisa menilai, ya. Sekarang ini kan banyak sekali misa live streaming, ya. Anda bisa menilai itu, wah, ini nggak liturgis, ini kurang liturgis, ini kurang estetis, dan seterusnya. Ya. Jadi 5 kata kunci ini bisa Anda pegang. Masuk nanti dalam penjelasan selanjutnya. Baik. Saya akan lewati ini. Ya. Jadi, untuk merayakan liturgi, khususnya Ekaristi, apakah dibutuhkan gedung gereja? Memang dibutuhkan tempat. Yesus sendiri, meskipun dia mengatakan, di sinilah akan kubangun gerejaku, ya. Tapi terutama yang dimasukkan Yesus adalah gereja itu umat beriman. Yesus tidak mengatakan, di sini akan kubangun basilikaku. Enggak. Ya. Yang dibangun adalah umat beriman. Maka umat beriman yang mau melaksanakan amanat Yesus dalam perjamuan malam terakhir, yaitu lakukanlah ini. Ya, ada 2 macam pengertian lakukanlah ini. Melakukan misa itu sendiri dengan tata cara yang dilakukan oleh Yesus bersama para rasul. Para rasul mewariskan kepada generasi selanjutnya sampai sekarang di tangan kita. Itu pengertian pertama. Lakukanlah ini, lakukanlah Ekaristi ini. Dan pengertian yang kedua adalah lakukanlah ini dalam pengertian mencuci kaki. Perbuatlah ini. Kalau kamu menyebut aku gurumu, maka lakukanlah seperti apa yang aku perbuat itu. Jadi itu amanat yang diberikan oleh Yesus, melakukan Ekaristi, ya, itu dimensi ritualnya, dan dimensi etis atau moralnya adalah melakukan cuci kaki, dalam hal ini pelayanan cinta kasih, bahkan memberikan diri sehabis-habisnya, setotal mungkin. Baiklah, kembali ke pertama, amanat pertama yaitu melakukan Ekaristi. Ya, kita membutuhkan tempat. Jadi kita tidak di atas pohon, tidak di awang-awang, ya, kita harus ada di atas bumi. Ya. Karena disitulah kita akan dimungkinkan menggunakan semua potensi yang telah diciptakan Tuhan, dan kita bekerjasama dengan Tuhan, dengan alam, rekreasi tertentu, ya, membuat lambang-lambang tertentu yang bisa digunakan. Baik, saya lewati. Ini prinsip-prinsip pembangunan gedung gereja. Nah, dalam gedung gereja ada 2 bagian utama. Yang pertama disebut bagian untuk imam atau para klerus, yang sering disebut ruang altar atau panti imam, ya, sanktuarium. Gambar ini, ya, menunjukkan gereja atau kapel yang sangat sederhana, ya, tetapi sudah memenuhi syarat-syarat liturgis sesuai dengan ajaran Konsili Vatikan II. Ini panti imam yang ada unsur altarnya di sini, ambo, kursi imam,
Ada salibnya yang mungkin ini seperti di Stefanus ya, terbang itu ya, tanpa kayu salib. Dan ini adalah tabernakel. Ini karena gerejanya kecil ya, lalu tabernakelnya dibuat jadi satu dengan gereja seperti yang kita punya di Indonesia kebanyakan. Nah, kita lihat dulu sekarang yang disebut panti imam. Nanti yang bagian kedua itu adalah nave atau ruang umat. Ini dia ya. Bagian tengah ini nave. Jadi ini batasnya. Zaman dulu tempat khotbahnya di sini supaya akustiknya bagus ya, didengarkan dari sana-sana. Tapi sekarang sudah nggak pernah dipakai lagi mungkin ya. Sekarang semuanya dibantu oleh sound system ya, pengeras suara. Jadi ini ya, tempat umat yang Anda semua sering ya, hadir dalam gereja ada di bagian sini. Sebagai petugas altar, Ekaristi, ya, Anda semua juga mengalami hadir ya di daerah panti imam ini. Ini contoh lain. Ya. Selain itu juga ada yang mana paduan suara. Ya. Ini gereja yang belum punya kursinya, ya. Tabernakelnya di belakang. Ya. Oke. Jadi tata ruang gereja sendiri menunjukkan susunan hierarkis umat dan keanekaragaman tugas. Jadi kalau imam bertugas membaca Injil di sini, seperti Anda yang membaca bacaan pertama, kedua, bahkan Mazmur ya, ada di sini. Ya. Jadi Anda membaca bukan di belakang. Ya. Untuk menunjukkan hierarkis yang tertinggi nanti imam di panti imam. Dengan demikian terwujudlah ya kesatuan seluruh umat kudus. Nah sekarang saya akan memperlihatkan satu persatu makna dan fungsi ya dari unsur-unsur yang ada di panti imam. Ini gambar lain ya. Jadi ada altar, rambu, kursi imam, salib, tempat lilin, dan sebagainya. Sebelumnya ada juga kapel Ekaristi, ya, mungkin di sebelah gereja yang terpisah. Ya. Di sinilah terjadi adorasi Ekaristi abadi misalnya. Tabernakel disimpan di sini. Atau dalam rupa seperti ini yang nempel di tembok. Kalau ini ada di tengah-tengah. Jadi sebenarnya tabernakel itu ya, tidak berkait bukan perabot utama dalam Ekaristi. Tabernakel itu adalah tempat penyimpanan sakramen kudus atau sisa hosti yang dikhususkan bagi mereka yang tidak bisa hadir, ya, atau dikirimi komuni di rumah karena sakit, dibeli viatikum bekal perjalanan, ya, atau digunakan tempat adorasi seperti ini. Ini bentuk tabernakel zaman dulu ini, ya. Gambarnya bentuknya merpati, ya, biasanya digantung di atas altar. Nanti kita lihat gambarnya. Jadi untuk menunjukkan kehadiran Allah Kristus dalam ruang itu, dalam tabernakel ditunjukkan dengan lampu ini, pelita. Ini yang ada dalam gereja juga adalah tempat sakramen tobat. Jadi disediakan khusus. Mohon maaf ya, ini mirip kloset ya. Ini tempat pengakuan dosa yang tidak terlalu lama ya, tetapi dalam gedung gereja yang lama. Jadi di sini terjadilah pertobatan gitu ya. Imam, ini tempat imam dan ini tempat umat. Lalu unsur lain adalah patung dan gambar. Jadi keberadaan patung dan gambar, entah berupa lukisan, entah berupa stained glass atau kaca patri, ini semua untuk membantu umat yang hadir di gereja dan melihat. Tadi tindakan apa? Tindakan melihat itu juga penting. Melihat hal-hal yang mendukung untuk menghayati misteri. Tindakan apa? Melihat. Melihat hal-hal yang mendukung untuk menghayati misteri. Tindakan apa? Melihat. Tindakan apa? Melihat hal-hal yang mendukung untuk menghayati misteri. Tindakan apa? Melihat. Tindakan apa? Melihat hal-hal yang mendukung untuk menghayati misteri. Tindakan apa? Melihat. Tindakan apa? Melihat hal-hal yang mendukung untuk menghayati misteri. Tindakan apa? Melihat. Tindakan apa? Melihat hal-hal yang mendukung untuk menghayati misteri. Tindakan apa? Melihat. Tindakan apa? Melihat hal-hal yang mendukung untuk menghayati misteri. Tindakan apa? Melihat. Tindakan apa? Melihat hal-hal yang mendukung untuk menghayati misteri. Tindakan apa? Melihat. Tindakan apa? Melihat hal-hal yang mendukung untuk menghayati misteri. Tindakan apa? Melihat. Tindakan apa? Melihat hal-hal yang mendukung untuk menghayati misteri. Tindakan apa? Melihat. Tindakan apa
karena kita mempunyai mata, imam yang berbusana khusus, sula, bahkan mungkin nanti lektor juga, berbusana keilahian. Mata digunakan untuk melihat sakramen Maha Kudus atau tubuh Kristus yang diangkat. Seringkali kita tidak melihat tapi tiarap. Kita melihat, kita menggunakan juga indera yang lain, mendengar. Baiklah, ini adalah patung dan gambar yang harus dilihat. Nah, ini ada salib Yesus. Salib diminta menghadap ke umat, meskipun ada juga yang menghadap ke imam, gitu ya. Tapi utamanya kenapa salib itu menghadap ke umat? Supaya umat diingatkan bahwa kurban salib seperti yang ada di belakang atau di bagian samping altar seperti ini adalah salib pancang. Kurban salib itulah yang akan dihadirkan kembali di atas altar. Yesus hadir secara sakramental di dalam misa kudus. Jadi salibnya cukup satu sebenarnya, ya, dihadapkan ke umat. Nah, ini perabot utamanya. Tadi penunjang, ya. Pertama adalah altar, ini semua gambar kuno. Ya. Ini ambo, yang semuanya simbolis. Ya. Ini melambangkan tenda, gitu ya. Ini juga singa-singa ini. Ada semua cerita kitab sucinya, termasuk ini. Ini adalah kursi imam. Kita lihat satu persatu. Ya. Seringkali lektor atau semua petugas liturgi memerlukan sikap tertentu ketika mendekati altar ini, ya kan? Sering muncul pertanyaan, kalau mau tugas itu membungkuk atau berlutut sebelum menuju mimbar, ya kan? Nah, sebenarnya kita pahami dulu, ya. Yang dihormati dengan cara berlutut adalah simbol-simbol Kristus. Dalam hal ini adalah altar. Tubuh dan darah Kristus. Anda ingat-ingat ya, terhadap altar, bukan altar membungkuk ya. Membungkuk itu altar, salib, imam. Ya. Lalu kalau simbol Ekaristi, ya, sakramen Ekaristi adalah dengan cara berlutut. Maka kalau Anda datang ke gereja, ya kan, Anda melihat ada tabernakel, lampunya nyala, ya, Anda mendekati panti imam, ya, Anda memberikan penghormatan kepada sakramen Maha Kudus dengan cara berlutut. Ya. Itu adalah penghormatan yang paling tinggi nilainya berlutut. Ya, entah dengan satu lutut menyentuh di lantai atau dua-duanya. Maka kalau konsekrasi kita kan dua-duanya berlutut. Jadi berlutut terhadap simbol-simbol Ekaristi, roti dan anggur. Nah, altar itu adalah simbol Kristus juga, ya. Tapi kita hormati dengan cara membungkuk. Altar adalah tempat untuk menghadirkan kurban salib, ya. Adalah meja perjamuan Tuhan. Ada juga ucapan syukur yang dilakukan selama misa. Jadi mencium misalnya dilakukan oleh imam, ya, itu juga dilakukan terhadap simbol-simbol Kristus. Imam mencium altar, imam mencium evangeliarium. Ya. Itu yang dilakukan hanya oleh klerus. Imam, diakon, uskup, ya. Jadi kalau Anda bertugas di gereja, siapapun juga, entah mesinar atau lektor atau pemazmur, ya, ketika misa, ya, memang yang dihormati ketika misa, ya, yang dihormati adalah meja altar. Lalu nanti kalau misalnya prodiakon, ya, mau mengambil atau mendekati tabernakel, ya, berlututlah. Gitu. Itu penghormatan terdalam. Jadi berlutut dulu, lalu baru buka pintunya. Seringkali diajarkan kan, buka pintunya berlutut, itu mah kurang ajar menurut saya, ya. Mestinya keluar dulu, baru berlutut dulu, baru dibuka. Permisi dulu gitu ya.
Baik, itu makna altar. Ya. Ada beberapa hal penting yang menyangkut ini, altar. Jadi itu tadi disebut meja kurban dan perjamuan. Ya. Altar itu sifatnya permanen. Ya. Letaknya tidak harus di tengah-tengah, tapi bisa dilihat dari mana-mana. Saya lewati ya, waktunya tidak terlalu banyak. Lalu yang kedua, ambo atau mimbar. Jadi di sini semua kegiatan yang menyangkut liturgi sabda, ya, sebagian besar dilakukan di ambo. Karena martabatnya sebagai tempat pewartaan sabda, maka sebaiknya juga bukan sekedar standar yang sangat ringan sehingga bisa jatuh atau bisa dipindahkan sembarangan. Ya, maka perlu tempat yang agak masif gitu ya. Nah ini makna ambo ya, sebaiknya tempat pewartaan sabda itu berupa mimbar yang tetap, bukan standar. Jadi dalam satu gereja itu cukup hanya satu ambo, ya. Entah di kiri atau di kanan, bahkan di tengah misalnya, ya. Kalau gereja besar sekali, seperti itu pernah dipraktekkan di Basilika 1 Petrus, ya. Tapi sekarang sudah digeser. Jadi di atas atau di dalam di ambo inilah terjadi kegiatan dari bacaan pertama, bacaan Mazmur, ya, bacaan kedua, nah, semua lektor kan menuju ke sana itu. Ya. Jadi Anda tidak perlu mencium ambo karena sebagai lektor ya, tidak perlu mencium ambo ya. Tidak perlu menghormati ambo ya, tapi cukup menghormati altar langsung menuju ke ambo atau mimbar. Lalu yang ketiga, jadi ini unsur penting ya, altar, ambo, dan kursi imam. Kursi imam juga mempunyai makna yang khas karena disinilah pemimpin jemaat ya, yaitu diwakili oleh imam, ya, mewakili Kristus sana, in persona Christi. Memimpin jemaat ya, bertugas sekaligus ya dia menguduskan ya dalam konteks yang keseluruhan sebagai tindakan liturgis, tapi juga kelihatan di sana fungsi dia sebagai pemimpin dan guru ya. Dia memimpin umatnya ya, mengajar ya. Inilah kesempatan dia bisa tampil sepenuhnya dengan dalam 3 atau tres munera Christi. Maka kursi imam itu perlu dalam bentuk yang cukup signifikan. Kalau perlu materi altar, materi ambo, materialnya kursi imam itu mempunyai unsur-unsur yang sama, entah dari kayu, dari batu, atau dari apalah. Atau mungkin ornamennya ada kesamaan. Baiknya memang kursi imam ini komunikatif ya, bisa dilihat oleh umat ya. Kalau di sini kecil ini kan dia tersembunyi, mungkin ini kapel kecil jadi kurang komunikatif juga ya. Jadi kursi imam yang di gereja itu sebenarnya replika dari kursi uskup atau katedra yang ada di gereja katedral. Jadi gereja katedral sebagai gerejanya uskup, ya ada 2 kursi di sana. Kursi imam biasa dan katedranya, tahta uskupnya. Jadi karena uskup tidak bisa hadir di semua paroki-paroki di wilayahnya, maka kursinya itulah hadir di sana dan digunakan oleh para imamnya. Ya, dalam hal ini sebenarnya merupakan utusan atau wakil dari uskup-uskup ya, yang bisa menjalin komunikasi dengan umat yang sangat banyak itu. Baiklah, itu beberapa unsur-unsur dalam panti imam. Kalau unsur dalam nave atau ruang umat sangat sederhana kan ya, cuma terdiri dari bangku atau mungkin tikar gitu ya. Oke, sekarang saya akan share yang lain mana ya.
Apakah yang ini kelihatan? Busana dan peranti liturgis? Belum ya? Kelihatan. Udah mau. Busana dan peranti liturgis? Kelihatan Kelihatan. Romo. Udah kebaca ya? Ya. Baik. Aroma surgawi yang kelihatan di sini. Apa? Aroma surgawi itu kan. Screen-nya. Aroma surgawi. Oh, bukan ya. Bentar. Romo, pertanyaan nanti kita kumpulkan setelah Romo selesai pemaparan saja, begitu kah? Boleh ya? Sebentar, saya mau masuk ke itu susah. Nyun sewu tambahan dikit Romo, nanti materinya kami minta di-share ya Romo, untuk kami ulang lagi masing-masing, boleh Nje? Oh, nanti itu pertimbangan ya. Romo. Sebentar, saya mau memasuki screen gimana caranya. Atau boleh bertanya dulu deh sebelum saya temukan caranya untuk masuk ke Oke Romo, baik. Ini ada pertanyaan pertama dari Ibu Astri dan Ibu Lis. Kalau kudus harus dinyanyikan, tapi pada kenyataannya pada masa pandemi ini yang hanya dinyanyikan adalah di bagian pembuka dan penutup saja, karena misa harus dilakukan sesingkat mungkin. Bagaimana menerapkan liturgi yang tepat di masa pandemi ini? Itu yang pertama, Romo. Terus yang kedua, ada pertanyaan, apakah arti simbol P di pintu tabernakel? Ini dari Pak Agus. Kemudian berikutnya dari Pak Juwono, apakah arti PX atau X yang berhimpit dengan huruf P, Romo? Oh, ya. Mungkin 3 pertanyaan dulu ini, Romo. Ya, gampang dulu ya. Itu bacanya bukan PX itu. Oh, nggih. Ngapunten, Romo. Itu tulisannya memang seperti X itu artinya chi, bacanya chi, bahasa Yunani. Chi dan ro, itu R sebenarnya, R, ro. Jadi itu adalah 2 huruf pertama untuk kata Kristos. Jadi nulisnya Ki, Rho, Iota, ya kan? Lalu sigma, lalu tau, ya, lalu epsilon, ya, atau omega, gitu ya, lalu sigma lagi. Jadi Kristos kalau ditulis itu X, R, gitu kan? Disingkat pakai jadi X, R. Nah, R itu kalau gedenya, huruf R gede seperti P itu. Jadi pintu tabernakel itu diberi bukan hanya tulisan Rho, tapi biasanya simbol X dan R. Itu 2 huruf pertama kata Kristus. Ya. Jadi melambangkan Kristus lah, di tabernakel itu ada Kristus. Tapi sebenarnya lambang-lambang lain pun boleh ya, lambang ikan, dan seterusnya. Baik, lalu mengenai tadi kudus ya memang idealnya kudus itu dinyanyikan idealnya ya, karena itu adalah lagu aklamasi pertama ya dari kitab Yesaya bab 6 ayat 3 itu ya. Jadi sebagai aklamasi memang hakikatnya adalah nyanyian, seruan yang meriah gitu ya. Namun ya karena pandemi ya, misa dibatasi 1 jam ya. Kita itu pandemi itu dalam tanda kutip ini darurat ya. Jadi memang banyak yang ideal itu tidak bisa dicapai. Ya. Maka kita harus tahu mana yang sebaiknya tetap diwujudkan ya. Saya tahu ada beberapa yang kalau misa harian pun dalam waktu setengah jam ya
itu masih bisa dinyanyikan, ya, asal milih lagu kudus yang cepat ya, jangan misa korman atau misa berapa gitu ya. Jadi bisa juga sih. Jadi dalam rangka pandemik ya, maka yang ideal itu dalam tanda kutip dimaklumi ya, tertunda lah ya. Dan nanti kalau pandemi selesai kita datang gereja lagi dengan agak leluasa menggunakan waktu ya, mengupayakan yang ideal. Itu ya. Baik, Romo. Apakah Romo sudah bisa share screen atau kita Oke, setelah dengan saya- pertanyaan lagi? Saya share sekarang aja, Pak ya. Oke, baik. Silakan, Romo. Romo nyuwun sewu, kita mau welcoming Romo Petrus nih. Ada Romo paroki kami, Romo Petrus kebetulan ikut bergabung. Selamat Oke. malam Romo Petrus, matur nuwun sudah ikut bergabung dengan Selamat malam, acara Romo. liturgi Selamat malam malam, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Selamat malam, Romo Petrus. Ya, terima kasih Romo Suryo yang telah memberikan materi kepada kami semua. Oh, iya. Iya banget Romo. Ya, Mudanya sama ya, cerah ceria nih Romo-Romo kita nih. Sehat-sehat terus nih Romo. Ibu. Monggo Romo Oke, Hari, monggo. boleh Oke, share. saya lanjutkan ya. Sekarang busana dan peranti liturgis. Bisa dilihat ya. Bisa, Romo. Tapi saya hanya busananya ya. Ini filenya kan jadi satu ya. Jadi kita lihat busana dulu. Jadi tadi kita sudah mengenal tempatnya ya. Gereja atau non gereja ada unsur-unsur utama di mana setiap petugas liturgi juga berkomunikasi katakanlah dengan unsur-unsur itu ya. Altar, ambo, sebagai prodiakon bahkan mendekati altar ya. Mendekati altar lalu tabernakel dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat petugas awam ya atau petugas klerus itu juga mempunyai busana khusus. Pertama kita lihat dulu kalau klerus itu sangat bervariasi ya, sangat beragam. Kita lihat dulu busana liturgis secara maknawi ya dulu ya. Jadi kita kembali ke zaman Keluaran dulu ya, bahwa kelompok Harun atau Harun dan saudara-saudaranya itu ya, diberi ya busana khusus. Jadi ini Allah meminta Musa ya, engkau membuat pakaian kudus untuk Harun ya, sebagai perhiasan kemuliaan. Jadi Harun dan anak-anaknya nanti menjadi kalangan imam gitu ya. Jadi haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, ya. Jadi busana untuk liturgi katakanlah dibuat oleh orang yang ahli, bukan sekedar kalau bisa sih bukan sekedar tukang jahit, ya. Orang yang ahli, bahkan yang telah dipenuhi oleh Allah dengan roh keahlian, seniman-seniman khusus. Zaman dulu tuh yang bikin kasula itu adalah biarawan-biarawati gitu ya. Dengan dedikasi yang luar biasa. Busana zaman dulu tuh wah dijahit dengan benang emas, dengan bordil, semua kerja tangan ya. Terus sekarang semuanya bahkan ada di sablon gitu ya. Nah, ini tentu saja perlu kita refleksikan apakah layak gitu ya. Jadi busana itu bukan sekedar penutup badan, ya, tetapi mempunyai ya, peran yang mendukung bagi tampilan para petugas di sana. Ya. Perhiasan kemuliaan. Bahkan busana itu ya, untuk menguduskan dia. Dan mereka memperoleh jabatan imam bagi Allah. Gitu. Jadi ini busana khusus untuk ya, kelompok imam atau para klerus dari diakon, imam dan uskup ya, mengacu pada apa yang pernah dititahkan oleh Allah sendiri kepada Musa ya, lalu Musa ya diminta untuk melakukan itu bagi Harun saudaranya. Maka pedoman umum Romawi, misa Romawi itu memberikan patokan juga ya. Pada PWMR nomor 335 dikatakan gereja adalah tubuh Kristus. Dalam tubuh itu tidak semua anggota menjalankan tugas yang sama. Gereja mengatakan ada klerus, ada awam. Klerus pun masih dibagi-bagi.
Dalam perayaan Ekaristi, tugas yang berbeda-beda itu dinyatakan lewat busana liturgis yang berbeda-beda. Seperti Anda lihat di sini. Seorang paus, ya, seorang uskup Roma juga, ya, ini juga uskup mempunyai pallium yang sama, ya. Seorang imam, seorang diakon, ya, seorang ini mungkin lektor aklit gitu ya, atau apa nih, prodiakon mungkin ya, belum ada di sana, nggak ada prodiakon sih. Ini misdinarnya. Jadi ini menunjukkan perbedaan tugas ya, yang berbeda-beda itu. Nah, saya tekankan di sini beberapa unsur busana liturgis yang ada yang sudah dipakai oleh para imam. Misalnya ini yang namanya amik. Amik adalah kain putih yang digunakan di pundak. Ya. Jadi ini ya melingkari leher seperti ini. Awam pun boleh pakai ini, ya. Tapi untuk imam itu ada doanya ya. Dari doa itu kita bisa melihat maknanya. Saya bacakan doanya nih. Ketika menggunakan amik, tentu saja amik ini sekarang sudah jarang karena memang juga dalam Misale Romawi juga tidak ada petunjuk khusus. Ya. Doa yang saya bacakan ini juga tidak ada lagi dalam Misale Romawi. Tuhan letakkanlah pelindung keselamatan pada kepalaku. Jadi pelindung keselamatan pada kepalaku untuk menangkis segala serangan setan. Jadi untuk mengatasi serangan setan, termasuk virus corona kali ya. Ini amik, ya. Biasanya kalau imam tidak memakai jubah putih, ya, hanya memakai pakaian biasa, ya, lalu perlu menutupi lehernya supaya kerahnya yang mungkin warna-warni, ya, tidak berwarna putih, itu tertutupi, ya, sehingga busana itu yang akan mendasari kasulanya adalah warna putih, ya, jadi adalah warna atau bentuk kemuliaan, dan nanti putih juga lambang kesucian. Ini cara makainya, ya. Sekarang karena para imam sudah memakai jubah putih, lalu merasa sudah cukup lah, ya, lehernya sudah putih gitu. Jadi tergantung ya bagaimana albanya ya yang akan dipakai. Lalu setelah amik ini orang menggunakan alba. Jadi alba itu artinya putih. Jadi nggak ada alba hitam. Ya. Alba itu putih. Alba itu pakaian panjang seperti ini yang melambangkan kesucian dan kemurnian. Jadi kita menggunakan ini ya. Sebaiknya kita juga merasa kita dilindungi, ya. Kesucian kita diungkapkan di sini. Ada berbagai macam bentuk alba. Ini alba yang tidak perlu menggunakan single misalnya atau tali. Lektor, misdinar, ya, itu boleh menggunakan alba. Asisten imam atau prodiakon juga menggunakan alba. Ini pakaian dasar untuk petugas liturgi sebenarnya. Alba yang versi pendek itu namanya superpli nanti ya. Ini alba yang pakai untuk pembaptisan, ya. Lalu dimodifikasi menjadi jubah misdinar. Ya. Jadi aslinya alba seperti ini. Ini misdinar yang terinspirasi dari busana Monaco atau busana biarawan-biarawati. Terutama biarawan ya, menggunakan kapuci atau penutup kepala. Ini kemudian dikembangkan bukan hanya untuk para biarawan, para rahib, tapi juga untuk misdinar. Jadi sebenarnya pakaian dasar pelayan altar, petugas liturgi awam, ya, itu sebenarnya alba. Ya. Dan ini contoh ya, yang jubah lektor kalau putih itu namanya alba sebenarnya. Jadi memang tidak ada aturan khusus untuk lektor itu sendiri, ya. Karena ada pandangan bahwa sebenarnya kalau lektornya adalah awam, biar saja dia berpakaian sebagai awam. Ya.
Kalau lektor yang adalah menuju calon imam itu ada ya, namanya lektor, lalu nanti akolit ya, mereka dilantik untuk menjadi lektor, yang kemudian tugas lektor membaca itu boleh juga diteruskan kepada awam lain yang tidak ingin menjadi imam misalnya ya. Atau akolit. Nah, akolit itu adalah tugas lain misdinar ya, pelayan altar. Ya, yang bisa misdinar kecil, junior, atau asisten imam, prodiakon itulah yang membantu altar, pelayan altar atau bagi komuni. Ya. Jadi lektor dan akolit biasanya, bukan biasanya, semua calon imam harus melalui tahapan dilantik sebagai lektor akolit, ada institusinya, kemudian syaratnya itu harus dipenuhi dulu, ya, kemudian akan menjadi diakon. Diakon menjadi syarat untuk menjadi imam. Imam jadi syarat untuk menjadi uskup. Itu tahapannya seperti itu. Jadi ingat, tidak ada aturan khusus ya, untuk awam ya, yang mau menjadi lektor misalnya. Ya. Bagi saya pribadi, kalau memang lektornya tahu diri atau bertugas pakai busana awam, tapi yang pantas. Ya. Kalau di Vatikan juga kita bisa membedakan kalau misalnya malam Paskah gitu ada bacaan berapa atau bacaan tertentu yang dibacakan oleh seorang frater berjubah, ya, itu artinya lektor. Ada juga yang awam biasa tidak pakai jubah, tidak pakai alba, ya, tetapi memakai baju awam biasa, entah blazer atau jas. Nah ini ya yang saya bilang tadi. Kadang-kadang memang kita karena pengen menjaga sopan santun, supaya lektornya juga percaya diri, ya, maka dibuatlah jubah lektor, ya, termasuk jubah misdinar. Ya. Kalau misdinar memang bagusnya pakai jubah atau alba, ya, karena sangat dekat dengan imam dia, di belakang imam biasanya. Ya. Kalau lektor kan tugasnya pada waktu membacakan, ya, setelah itu dia turun. Ya, dengan demikian, kalau lektor yang menggunakan busana awam itu akan kelihatan ya, impresi kesannya bahwa tidak semua yang bertugas adalah kaum klerus yang identik dengan busana putih, jubah-jubah itu ya. Apalagi bentuk-bentuk jubah untuk lektor kadang-kadang memaksa ya, ada yang tubuhnya super gitu ya, dipakai jubah yang ketat ya. Sebenarnya jubah itu lebih cocok untuk laki-laki ya. Maka perlu sebenarnya desainer khusus kalau memang mau memberi busana khusus pada lektor, ya, buatlah yang modis sedikit lah, ya, jangan disamakan antara jubah lektor laki-laki dan jubah lektor perempuan. Lektor perempuan apa namanya, lektris ya, seperti aktor dan aktris. Jadi itu perlu pembedaan itu supaya kita tidak asal atau memakai busana, ya, perlu juga dimensi estetis tadi, ya, supaya mata tidak senep gatal gitu ya. Nah ini saya sebut pengganti alba adalah superpli. Superpli adalah pengganti alba, berwarna putih. Jadi biasanya kalau Anda, ini kan jubah hitam, jubah itu yang warnanya hitam, atau seorang kardinal warnanya merah, atau seorang uskup warnanya rose, ya. Itu jubah, itulah pakaian sehari-hari, maka idealnya sih tidak dipakai langsung, ya, di bawah kasula, ya. Harus ada albanya dulu. Ya, termasuk kalau Anda bertugas, ya, misalnya sebagai lektor, ya, menggunakan superpli ini aja sudah cukup, misalnya ya, secara liturgis, ya, untuk menutupi busana sehari-harinya. Ya. Kalau misdinar itu sebenarnya warnanya hitam, itu bukan karena warna duka, tapi karena memang jubah umumnya di Eropa ya, itu adalah hitam. Putih itu untuk paus dan beberapa tarekat yang memang mempunyai kekhasan gitu ya, seperti Dominikan, Albertine, OSC juga jubahnya putih. Jadi ini sebatas lutut saja, tidak sampai kaki ya. Nah ini single. Ya, tali kesucian, pengikat. Ya.
ada doanya, saya bacakan ya. Tuhan, kuatkanlah aku dengan tali kesucian ini, dan padamkanlah hasrat ragawiku, agar kebajikan, pengekangan diri, dan kemurnian hati dapat tinggal dalam diriku. Bagi para biarawati yang menggunakan single, ya, itu melambangkan ini, ya, kemurnian hati, chastity, ya, gaul keperawanan. Jadi Anda lektor ya, yang awam ya, tidak usah merasa harus menggunakan single ya, karena tidak ada perlambangan chastity-nya itu ya. Selain mungkin kelihatan keren aja ya, perutnya nggak terlalu gemuk gitu ya. Nah sekarang busana khusus tuh ditabiskan. Nah, ini banyak ya. Unsur busana khusus itu adalah stola, kasula untuk imam, ya, stola dalmatik untuk diakon, ya. Ada juga namanya velum, ya, untuk pemberkatan dengan Sang Maha Kudus. Ya, ini beberapa bentuk ya, jenisnya. Kita lihat dulu stola. Dalam dunia fashion pun juga dikenal stola. Ya. Tanya desainer-desainer kita itu tahu stola itu selendang sebenarnya. Selendang panjang, jadi ini simbol bahwa yang mengenakan stola itu sedang melaksanakan tugas resmi gereja. Menyangkut tugas pengudusan. Jadi stola, tugas resmi, maka ada istilah iura stole. Ya. Kalau seorang imam atau diakon mengenakan stola ini, kemudian mendapatkan upahnya, ya, karena telah melaksanakan tugas resmi gereja, ya, entah sebagai imam maupun sebagai diakon, iura stole. Itu berbeda dengan stips atau stipendium. Ya. Kalau stipendium kan konteksnya perayaan Ekaristi, kalau iura stole itu pemberkatan, ya, pemakaman, dan seterusnya. Jadi ini stola, lambang penugasan resmi. Ada yang modelnya seperti ini ya, semacam. Ada doanya juga nih stola ya. Ya Tuhan, kenakanlah kembali stola kekekalan ini yang telah hilang karena perbuatan para leluhur kami, dan perkenankanlah aku meraih hidup kekal, meski aku tak pantas mengambil misteri-Mu yang suci. Jadi bukan sekedar selendang ya, untuk pemanis. Karena seringkali stola kalau digunakan dengan kasula itu di dalam ya, resminya. Ya. Kalau misa itu stolanya di dalam, bukan di luar seperti ini. Kalau di luar itu kalau dia sedang melaksanakan tugas-tugas misalnya bukan memimpin misa, ya, sebagai konsul benar bisa. Nah, di sini kita lihat warna-warna liturgi, ya. Warna-warninya kurang lebih ada, di sini ada 4 ya. Sebenarnya masih ada hitam, masih ada biru misalnya, ya. Tapi nggak ada pink juga masih ada, tapi nggak ada yang namanya orange. Ya. Waktu Belanda masuk final dulu ada Romo yang pakai kasula orange langsung ditegur uskupnya ya. Jadi warna liturgi. Sebenarnya dari sini stolanya ya, stola. Ini stola diakon, miring, dari kiri ke kanan, bukan sebaliknya. Kalau sebaliknya, dari kanan ke kiri itu ibu-ibu WKRI, ya, kayak selendangnya gitu. Atau begini, ini kalau melaksanakan ibadat tadi ya, atau konselebrasi. Nah, seorang awam memang diharapkan ya, kalau menggunakan busana liturgis, ya, tidak perlu memakai atribut-atribut yang menyerupai atribut yang digunakan oleh klerus. Ya. Kadang-kadang saya pernah melihat juga itu imamnya itu pakai stola kecil, tapi prodiakonnya bagi komuni itu memakai selendang mirip stola panjang gitu ya. Jadi orang bisa berpikir ulang, ini siapa yang romonya nih, atau semuanya romo, hanya beda stola ya gitu. Maka prodiakon kita itu ya karena menganut paham kejawen itu ya memakai yang namanya samir ya. Samir itu ada salibnya, itu sebenarnya
adaptasi dari keraton, kalau nggak salah ya, keraton Jogja itu untuk para abdi dalam menggunakan samir. Jadi itu abdi ya, bukan pelayan ya, bukan lambang sebagai petugas resmi gereja. Nah, ini contoh stola ya yang digunakan. Nah, sekarang kasula. Kasula artinya ini ya, lambang cinta dan pengorbanan. Ini busana khas untuk imam. Kalau lihat bentuknya macam-macam ya. Ini ada bentuk seperti kuk ya, yoke ya. Jadi menanggung beban ini ya. Kasula itu artinya kasa, rumah sebenarnya ya. Melindungi. Nah, ini busana khusus untuk imam yang memimpin perayaan Ekaristi. Mungkin Anda lihat di live streaming misal ada imam yang tidak mau pakai kasula ya, udahlah pakai stola aja ya. Toh kita misalnya sendirian gitu ya. Tapi umat yang melihat kan jadi aneh gitu ya. Nah, ini contoh bahwa untuk Ekaristi busana imam yang memimpin adalah kasula. Jadi bukan hanya kasula, tapi di bawahnya ada namanya stola, ya. Di bawahnya stola ada namanya alba, ya. Di bawahnya alba ada namanya amik. Ya. Lalu itu semua diikat katakanlah, ya. Alba, ya, diikat. Ya. Stolanya bisa juga diikatkan pada singlenya. Ya. Jadi kasula sendiri, kalau stola tadi lambang tugas resmi gereja, kasula itu adalah lambang cinta kasih. Maka makna ini ya, sama dengan makna Ekaristi sebagai perayaan cinta kasih. Dan warna liturginya, tadi ada contoh stola ya, sama. Jadi warna stola, warna kasula itu harus sama. Jangan kasulanya warna merah, lalu stolanya warna hijau. Ya. Jadi harus sama, biasanya satu pocket itu ya, satu ornamen itu ya. Ini betul kasula modern, ya, Bu? Romo, mohon maaf mengingatkan waktu. Apakah mungkin masih ada beberapa? Apakah kita akan buka pertanyaan dulu atau masih kita selesaikan sedikit lagi? Sedikit lagi. Oke, silakan Romo. Ya, begini kasula ya. Jadi lektor jangan pakai kasula ya. Nah, ini contoh warna liturgi. Ini warna liturgi itu sebenarnya menunjukkan busana klerus ya, bukan busana awam ya. Misdinar pun sebenarnya tidak perlu menggunakan warna liturgi ya. Warna utama adalah alba, ya, putih. Ini dalmatik untuk diakon ya. Kalau membantu misa atau kadang-kadang juga hanya pakai stola. Ini busana diakon ya, satu tahap sebelum kehabisan imamat. Ini velum ya untuk prosesi Salama Kudus. Ada juga namanya pluviale ya, atau bahasa Belanda korkap ya. Pluviale itu sebenarnya artinya jas hujan ya, mantel panjang ini ya. Ini dipakai untuk pemberkatan. Ini pembukaan jubileum, ini acara di Asisi masalah. Jadi pemberkatan atau apa ya, sakramentali itu menggunakan pluviale atau korkap ini. Jadi bukan kasula. Nah, seringkali dalam Minggu Palma kita menggunakan dua itu ya. Pluviale untuk perarakan Palma dan kemudian ketika Ekaristi berganti dengan kasula. Baik, ini norma-normanya. Ya. Saya cukupkan ya. Oke, ini mengenai jenisnya. Baik, Ibu Raras. Baik, terima kasih Romo. Kita akan masuk dalam sesi tanya jawab Bapak dan Ibu semua. Saya akan coba bacakan pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Banyak sekali nih Romo. Mumpung masih membicarakan masalah busana, ini ada pertanyaan yang masuk. Apakah ada standar alas kaki untuk pelayan atau petugas liturgi Romo? Untuk baik lektor, lektris, prodiakon, dan semuanya, Romo? Jawaban saya tegas ya, tidak ada standarnya gitu ya. Karena gereja universal tidak perlu mengatur sampai detail itu ya. Jadi yang penting sebenarnya bagaimana estetika atau fungsi-fungsi itu bisa berjalan dengan seimbang gitu ya. Kalau busananya bagus ya,
sepatu hak tinggi itu mungkin secara fungsional bisa mengganggu orang ya, tiba-tiba haknya atau heelsnya patah, gulung, lektornya gulung-gulung kan jadi heboh gitu ya, mengganggu kebersamaan gitu ya. Itu hal kecil ya. Kalau kita memberi peraturan alas kaki harus warna hitam, itu terserah kreativitas gereja lokal. Itu saja yang wajar-wajar saja ya, jangan lalu ini misa orang muda lalu baiklah kita semua petugasnya pakai sandal jepit hanya untuk beda atau aneh, itu saja harus dipikirkan baik-baik ya. Baik. Prinsip tadi Nobel simplicity, lalu juga tetap menjaga kesakralan ya. Jadi kalau busana-busana itu atau bekas sepatunya itu harus diatur ya, demi menjaga tadi, dan mungkin itu bisa diterima oleh umat ya, tidak akan menjadi masalah. Saya kira nggak jadi persoalan ya. Jadi standarnya tidak ada. Oke, baik. Terima kasih Romo Harimanto. Ada pertanyaan dari Clara Probo. Banyak gedung perkantoran mengadakan misa Jumat pertama. Nah, bagaimana menyusun tata ruang yang memenuhi persyaratan sebagai ruang liturgis, Romo? Oh iya. Ya ini memang sulit ya. Yang penting sebenarnya utamanya adalah altar. Jadi altar itu kalau bisa mejanya ada ketahui itu meja fungsi sehari-harinya apa gitu ya. Kalau itu diketahui bagus ya. Misalnya itu bukan tempat main gaple ya. Artinya tempat itu apakah bisa ya kita gunakan sebagai tempat yang layak untuk menampung tubuh dan darah Kristus misalnya begitu. Kalau itu suatu kegiatan yang rutin sebulan sekali, apakah memang komunitas itu bisa mengadakanlah meja dengan ukuran tertentu sehingga romonya kalau berdiri itu tidak membungkuk terlalu dalam ya kan, kalau asal meja dan seterusnya. Saya sih usul kalau di kota gitu romonya bawa karavan aja sekalian, bawa altar lipat, kursi lipat, ambo lipat ya, yang enteng ya. Itu kan bisa juga dibuat ya. Kalau mau, di Eropa itu di Amerika sudah terjadi bahwa untuk misa di daerah-daerah itu romonya mobil khusus, altarnya bisa knockdown itu ya, dilipat dan seterusnya. Yang penting umat bisa, pastornya bisa misa dengan enak. Kadang-kadang kalau sembarang meja kan nggak enak sekali ya, harus perlu membungkuk dan seterusnya. Jadi itu kalau ruangnya darurat ya, memang sebisa mungkin yang minimalis harus ada itu altar. Ya. Karena itulah menyampung tubuh darah Kristus. Ya. Mimbar kalau nggak ada ya nggak perlu ya. Tapi kalau ada ya bagus misalnya. Baik Romo, pertanyaan selain peranti yang lain ya, altar itu, lalu peranti-peranti yang harus ada biasanya sudah disiapkan oleh romonya kan, salib, lalu bejana-bejana kudus dan seterusnya. Ya. Biasanya itu sudah siap gitu. Baik Romo, pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Mia Suharsono. Pada waktu konsekrasi, pada saat hosti atau piala diangkat oleh imam, apakah umat ini harus menyembah dengan tangan diangkat tinggi-tinggi, atau hanya melihat ke hosti dan piala saja, Romo? Saya tidak mau menilai perilaku masing-masing ya, tapi saya ingin memberikan maknanya aja. Ya. Tadi kan dari tindakan ya, yang simbolis, ya, suci dan seterusnya. Ya. Jadi komunikasi gestural itu juga penting, ya, sehingga imam yang menyapa dia melihat ke umatnya, ya kan? Meskipun banyak imam yang tidak melakukan itu, ya. Tuhan bersamamu, mestinya kan lihat ke umat, mu-nya itu umat, ya. Tapi seringkali Tuhan bersamamu lihatnya buku, ya. Jadi tidak ada kontak katakanlah personal komunikatif dengan umat ya. Padahal itu dimensi yang menarik juga untuk dipraktekkan ya. Nah, termasuk di sini ketika apa yang diangkat namanya elevatio itu sebenarnya untuk dilihat. Jadi kalau roti ya tadinya diangkat pada waktu pengunjukan persembahan dalam persiapan persembahan ya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan atau persembahkan ini, ya itu baru roti diangkat sedikit. Ya. Nanti elevasi yang kedua, ketika roti dan anggur sudah diberkati, ya, kita diminta melihat kan ada bunyi lonceng, nah lonceng itu juga tanda selain tanda kemeriahan untuk kita
mengalihkan pikiran-pikiran yang sudah mungkin berkeliaran, fokus ke apa yang terjadi di altar itu. Paling ketika diangkat, lihat kata-katanya ya. Terimalah dan makanlah. Jadi ini diangkat, dilihat. Tadinya roti biasa itu, sekarang sudah dikonsekrasi dan menjadi tubuh. Lihat ini. Ya. Ditunjukkan satu persatu lagi, tapi diangkat. Jadi kalau lihat rubriknya, ya, gesture itu menuntut apa? Ya, apa yang diangkat itu mestinya dilihat. Ya enggak? Kalau Anda dikasih tunjuk, ini loh fotoku, tiarap, ya Anda nggak tahu fotonya siapa itu. Jadi dalam pengertian yang komunikatif, simbolis itu orang melihat apa yang diangkat, mestinya begitu ya. Nah, mungkin dulu ajarannya nggak lengkap atau ditangkapnya keliru sehingga turun-menurun ya. Menyembah itu kan ada yang bilang itu cara Jawa gitu ya. Begini misalnya ya. Tetapi kalau kita lihat baik-baik, cara Jawa yang sebenarnya itu memang kalau menyembah itu tidak melihat yang disembah, ya. Tetapi ya, caranya ya, kan begini mestinya ya, begini nih. Ini ke bawah, ke kakinya itu ya, ke kakinya sampean dalam. Makanya raja itu disebut sampean dalam, ya. Karena kita lihat sampeannya, sampean itu sikil artinya kaki, ya kan, sampean dalam. Ya. Nah itu dalam konteks keraton ya, menyembah raja. Sedangkan kita kan macam-macam menyembahnya begini, dan begini. Kalau di Bali orang Hindu tuh memang katanya punya 3 jenis penyembahan. Ya. Ada yang begini, ya, ke orang tuanya. Lalu ada yang di pura-pura tuh begini dia, ya. Ada bunganya, ada seterusnya gitu. Nah di kita itu orang Katoliknya ya, bukan hanya orang Jawa, orang Flores ya, tapi melakukan apa yang dalam tanda kutip ya, seolah-olah itu ekspresi budaya, tapi nggak jelas tuh. Budaya yang mana? Kalau orang Jawa ya begini, bukan begini. Jadi kalau misalnya saya ditanya, ya, memang aturan Romawinya menyembah itu, ya, menyembah atau menghormati yang terdalam, tadi adalah dengan cara berlutut, ya kan? Makanya ketika imam setelah mengangkat, kita mestinya melihat, ya. Karena misteri ya yang namanya transubstansiasi ya, tadinya roti biasa sudah menjadi tubuh, itu diperlihatkan. Ini loh. Ya. Makanya zaman dulu karena ketika imam itu bisa masih menghadap atau membelakangi umat gitu ya, dia diangkat tinggi-tinggi ya. Supaya umat itu melihat dengan bunyi lonceng. Ya. Selama misa Trente itu umatnya tidak mengikuti aktif kan, mereka ada yang ngaku dosa, ada yang rosario, ada yang tidur mungkin, lalu dibangunkan dengan bunyi lonceng tadi, bangun, itu rotinya fresh from the oven, sudah jadi Yesus, kan? Nah lalu orang melihat, gitu. Jadi mudahnya sebenarnya diangkat itu untuk dilihat, bukan disembah sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita mau menyembah dalam tanda kutip menghormati, ya mestinya pada waktu hosti itu diturunkan dan imam berlutut, nah itu, ya, ketika imam berlutut itu artinya imam menghormati lambang-lambang ekaristi tadi, ya kan? Kalau altar dia membungkuk, tabernakel dia berlutut karena di tabernakel ada tubuh Kristus. Nah, ketika dia habis mengangkat, semua melihat. Lalu imamnya berlutut. Nah, kalau mau menambahkan unsur lokal atau budaya, tata cara penyembahan lokal, nah itu samakan saja. Menghormati cara Jawa berarti ketika hostinya diangkat, kan? Imamnya berlutut, ya, gini semua. Mungkin juga imamnya boleh dengan cara itu kan, sambil. Jadi sudah nggak lihat lagi. Jadi kita memadukan sebenarnya cara Romawi, ya, ketika diangkat. Ya kita lihat, ya. Kasihan imamnya ngangkat capek-capek, gemeteran gini kan Parkinson, nggak dilihat gitu ya. Yesusnya udah unjuk diri, ini aku terimalah, tiarap semua, nggak mau dilihat ya.
Baik, Romo. Romo, sebelum kita akan buka, Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung dengan Romo tidak di kolom chat, kami akan persilahkan. Tapi sebelumnya ada pertanyaan dari Bapak Justin, apakah kasula ini harus polos, Romo, warnanya? Terus ada komentar dari teman-teman bahwa Romo ini background yang di slide-nya nih gereja mana saja kok bagus-bagus ya, Romo? Itu sih. Oh, slide tadi ya. Iya, gereja mana saja. Nah, Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan nanti setelah pertanyaan ini, pertanyaan dari Pak Justin. Silahkan, Romo. Pertama yang gampang dulu, slide saya tadi, gerejanya banyak di Eropa memang, saya ambil dari majalah. Makanya saya tidak sembarangan memberikan slides karena menyangkut copyright ya. Takut nanti saya di issue berarti ya. Jadi saya biarkan saja orang minta diamini saja itu ya. Itu yang pertama. Lalu tadi apa namanya? Kasula, Romo. Oh ya, kasula itu tidak selalu polos ya. Jadi paling sederhana memang polos. Tapi boleh diornamen. Zaman dulu itu ornamennya ada daun-daunan, bunga-bunga dan seterusnya. Bahkan gambar Yesus. Bukan di depan tapi di belakang. Karena tadi ya, karena imam kalau misa kan membelakangi umat ya. Dia ada wajah Yesus dan seterusnya untuk menunjukkan Yesus. Tapi yang menarik ini perkembangan zaman sekarang. Banyak orang sudah bisa menjahit. Ya. Lalu macam-macam malah kasula itu. Ada kasula dengan lambang Polri, lambang Partai Katolik, lambang karismatik. Ya. Jadi meskipun ini misa kelompok karismatik atau kelompok polisi atau kelompok apalah ya, lektor misalnya, kasula itu bukan melambangkan kelompok-kelompok itu. Ya. Dan kasula jangan difungsikan sebagai stiker ya, tempat menempelkan logo-logo promotif katakanlah gitu ya. Jadi kasula itu ya pakaian kesucian tadi kan ya. Pengorbanan, cinta kasih ya, berkorban. Dan biasanya memang di lambang-lambang ekaristi, lambang Yesus di sana ya. Ya kadang-kadang lambang Bunda Maria ya, tapi sebenarnya itu perkembangan dari ide ya, yang orang tidak memahami sebaiknya buat kasula seperti apa. Ya. Jadi bukan lambang-lambang atau logo ya. Ya mohon maaf kadang-kadang kita lihat kasula logo uskup dan seterusnya. Nah, itu Yesus itu bukan uskup. Jadi maksudnya itu seperti tadi ada lambang-lambang di altar atau gambar-gambar di altar itu mestinya berkaitan dengan makna altar itu. Maka ada anak domba Allah, ya, ada tubuh dan darah Kristus, ada anggur, ada pelikat. Itu ada lambang-lambang yang mau mengatakan sesuatu tentang altar itu. Ya. Jadi sebenarnya gambar perjamuan malam terakhir itu juga aneh sebenarnya. Ya. Memang Ekaristi itu dari sana, tapi ini bukan film tentang itu, ya kan? Maka lebih tepat sebenarnya lambang atau gambar perjamuan malam terakhir itu awalnya kan bukan di altar, tapi di rumah makan biara itu ya, Leonardo da Vinci di mana di Milan itu ya, itu dipasang di ruang makannya gitu. Kemudian menjadi gambar hiasan ukiran di altar itu ya. Itu bukan foto sebenarnya. Jadi sebenarnya altar juga perlu desain itu. Ambo tadi ada gambar kan, ada singa, ada burung, itu semua melambangkan sabda ya, atau apa yang menunjukkan peran sabda itu. Jadi busana pun juga begitu. Ya, busana imam sebenarnya lambang-lambangnya adalah lambang Ekaristi, lambang Yesus, ya. Atau yang berkaitan dengan kemuliaan ya, atau mungkin kata-kata Gloria in excelsis Deo sebagai ornamen saja boleh saja gitu ya. Tapi jangan foto jubilaris yang sedang berulang tahun. Ya. Baik, Romo. Terima kasih Bapak Ibu. Adakah yang ingin bertanya langsung kepada Romo? Kami persilahkan untuk membuka video dan langsung dinyalakan. Kami persilahkan. Saya Romo. Menyebutkan nama Bapak, silakan Pak Edi. Ya, Romo, saya Edi Budi, prodiakon. Saya hanya ingin menanyakan, tadi Romo bilang kan untuk menghormati itu ke tabernakel semestinya kan berlutut dulu baru buka. Tetapi yang terjadi yang kita diajarkan dari dulu, dari yang lama-lama termasuk dari Romo sebelumnya, ya, pada waktu kami pembekalan, itu adalah kita memberikan penghormatan dengan membungkuk. Setelah itu buka tabernakel,
baru kita memberikan penghormatan dengan berlutut. Kemudian baru kita mengeluarkan sibori. Demikian juga setelah selesai membagikan komuni, waktu mengembalikan sibori masuk dalam posisi pintu terbuka, kita memberikan penghormatan dengan berlutut. Setelah itu pintu tabernakel ditutup, memberikan penghormatan lagi dengan cara membungkukkan badan. Apakah ini sudah memenuhi kriteria penghormatan yang layak atau perlu ada perbaikan, Romo? Ya, kalau layak dalam pengertian feeling so good itu mungkin tidak ada masalah ya. Tetapi kalau lihat pedoman misalnya Romawi itu lebih simpel ya. Bahkan tadi saya mengatakan ada prinsip pembaruan liturgi itu adalah noble simplicity ya. Sederhana tapi anggun. Maksudnya kita jangan lebay ya. Berlutut, membungkuk, tiarap misalnya dilakukan untuk satu objek dalam waktu yang hampir bersamaan itu ya, seperti tadi ya. Jadi sebenarnya dalam rubriknya dikatakan sangat sederhana. Terhadap tabernakel tidak dikatakan terbuka atau tertutup ya. Terhadap tabernakel yang ada sakramen kudus kita berlutut. Terhadap altar kita membungkuk. Jadi kalau tadi digambarkan di depan tabernakel membungkuk lalu dibuka berlutut, nah itu sebenarnya lebay ya. Karena cukup sekali saja ya. Di depan tabernakel itu berlutut, katanya tahu bahwa di dalam tabernakel itu ada Yesus. Ketika dibuka, ya sudah kita tinggal ngambil saja. Ya kan? Yesusnya sudah diambil. Lalu ditutup, lalu kita baru berlutut lagi, ya kan? Selesai tugas. Ya. Nggak perlu berlutut, membungkuk, ini kejedok ke altar ya loh, kasihan. Ya. Itu Pak, jadi kalau layak itu persoalan perasaan ya. Tetapi dalam pengertian benar atau tidak sesuai dengan editio typica atau ajaran gereja, saya hanya mengatakan seperti itu tadi. Ya. Terhadap tabernakel, ya sebelum itu dia harus berlutut. Ya. Tidak perlu harus membuka, tapi mendekati tabernakel, ya, atau berada dekat tabernakel kita berlutut gitu aja. Maka kalau misa misalnya, tabernakelnya itu ada di sebelah kiri ya atau sebelah kanan ya orang tidak perlu berlutut terhadap altar, jauh kan, membungkuk terhadap altar. Tetapi dalam bangunan gereja-gereja lama yang tetap aja ditiru oleh gereja baru ya, mungkin Cilandak tidak ya, Cilandak itu kan tabernakelnya di sebelah kanan ya, jadi itu aman nanti ya. Jadi Anda sebagai petugas lektor cukup membungkuk kepada altar ya. Kepada imam nggak perlu lah. Ya. Jadi kepada altar, membungkuk, ya. Dan nanti petugas yang memerlukan dekat-dekat dengan tabernakel, baru dia yang berlutut di sana. Itu Pak ya. Cukup, Pak. Baik, terima kasih Romo. Nanti kami bahas, karena ini kan menyangkut tradisi yang sudah berjalan lama di Santo Stefanus, kita perlu bahas juga dengan Romo. Monggo ya. Terima kasih Romo. Lumayan Pak bisa menghemat sekian detik Pak. Itu pandemi, bagus Pak. Baik Romo, terima kasih. Ini ada Ibu Restu yang akan bertanya. Silakan Ibu Restu, tadi sudah menulis di kolom chat. Silakan langsung bertanya saja sama Romo. Monggo silakan Ibu Restu membuka video dan suaranya. Ibu Restu, adakah? Masih adakah? Atau saya bacakan pertanyaan Ibu Restu. Gini pertanyaannya, adakah doa khusus sebelum bertugas sebagai lektor atau pemazmur, Romo? Tidak ada. Tapi mungkin kelompok-kelompok kreatif mendoakan khusus itu ya. Tapi di misalnya Romawi tidak tersedia. Seperti halnya saya tadi katakan, doa untuk pakai ame single itu di buku misalnya Romawi sudah tidak ada. Itu kayak misa Trente masih tersedia. Ya dengan kata lain, memang tidak diharuskan lagi. Tetapi kalau itu dirasa perlu untuk kerohanian petugas, silakan dibuat secara kreatif ya. Asal tahu juga bagaimana membuat doa itu ya. Nanti doanya dahulu dengan rosario, diakhiri jalan salib, kapan tugasnya gitu.
Baik, Romo, terima kasih. Jelas sekali Ibu Restu ya. Semoga menjawab pertanyaan Ibu Restu. Silahkan mungkin Bapak dan Ibu yang lain yang ingin bertanya. Ya, mau bertanya perihal salib Santo Stefanus, apakah tadi sudah sempat dibahas nggak ya? Kan di gereja Santo Stefanus itu salibnya kan tidak ada kayunya gitu ya. Apakah itu secara liturgis sah? Dan kalau memang tidak sah, tentunya gereja Santo Stefanus ini didirikan atau dibangun tentunya sudah persetujuan uskup yang bersangkutan kan, seperti itu. Mohon penjelasannya, Mo. Ya. Jadi memang salib yang disebut salib altar atau salib anti imam itu diarahkan kepada umat berupa salib dan tubuhnya, ya, dan korpusnya, ya. Jadi kalau itu dicopot, ya, kadang juga korpusnya diganti dengan tubuh Kristus yang bangkit. Jadi bukan tubuh yang sekarat, ya, tubuh yang wah, gitu kan, atau 2 atau 3 terserah deh, ya. Nah itu sebenarnya tidak dimaksudkan. Karena makna salib itu adalah supaya umat teringat bahwa ini, ya, pengorbanan salib itu akan dihadirkan kembali, ya, di atas altar itu. Maka sebenarnya aturannya gini, ya, cukup satu salib itu. Ya. Kalau tidak ada salib yang besar, yang memenuhi syarat adalah dengan salib kayu, entah terbuat dari kayu atau apa, ya bentuknya palang gitu, dan tubuh. Ya. Kalau tidak ada yang besar itu, bisa juga salib palang, pancang, ya, yang sering juga dibawa ke prosesi, ya, perarakan itu. Ya. Atau salib pancang itu sudah dipasang di samping altar. Ya. Supaya umat lihat, oh inilah, ya, di atas altar yang di sampingnya inilah. Ya. Nah kalau itu tidak ada juga, kemudian di atas altar bisa. Ya. Kalau altarnya besar, ya, salibnya ditaruh. Jadi itu salib sekali lagi untuk membuat umat teringat akan kurban. Ya. Jadi sekarang ini ada seniman-seniman yang mempunyai selera artistik itu saja, ya. Sejujurnya itu tidak bisa semuanya ditampung, kadang-kadang umat nggak bisa terima juga. Ya. Saya lihat ada seniman besar di Jakarta, saya lupa paroki mana, yang korpusnya itu terbuat dari besi-besi bekas atau apa dan seterusnya. Ya. Sebagai karya seni saya hargai, tetapi sebagai karya liturgis ada umat yang tersandung di sana, yang merasa itu bukan Yesus, mungkin ya. Ya. Jadi itulah, ya, selalu karya seni tadi kan, karya seni itu untuk mengantar umat sampai pada misteri, ya, dan mendidik iman mereka. Kalau setiap kali di gereja dia lihatnya itu bukan Yesus tapi Superman. Belanda itu nggak Superman, kan? Ya kan? Lah, memang sayang kalau dibuang, ya. Itu kan karya seni yang lama, senimannya, apalagi dari donatur yang mulia gitu, ya. Nah, kalau memang itu tidak bisa dicopot, ya udah dibuatkan yang memenuhi syarat. Misalnya yang di samping altar dibuatkan salib panjang khusus. Jadi itu menggenapi kekurangan bentuk salib yang sudah nempel di gedung gereja itu. Berarti boleh nggak kita katakan bahwa sebenarnya salib yang ada di Paroki Santo Stefanus itu bukan untuk liturgis, tetapi adalah untuk unsur estetis saja. Bisa dikatakan begitu. Tapi saya lihat apakah di samping altar ada salib juga? Nah, waktu dulu ya, itu ada selalu. Jadi ya, salib yang dibawa oleh PPA itu biasanya ditaruh di samping meja altar. Memang ada perubahan, itu nggak dipakai lagi. Ya. Sebenarnya agak dibedakan antara salib altar dan salib prosesi, ya. Kalau salib altar itu memang agak permanen juga di samping altar itu, tidak dibawa-bawa, ya. Tapi kalau salib prosesi itu memang dibawa untuk prosesi, untuk penarakan, ya. Biasanya bentuknya kalau salib altar lebih signifikan, ya. Jadi itulah, ya, kalau memang mau kita membantu umat untuk bisa menghayati kurban salib, itulah yang dihadirkan dalam Ekaristi di atas meja altar, maka di dekat altar itu ada salib.
yang seperti diketahui, dipahami oleh umat yang paling sederhana saat itu. Tidak usah mikir. Ya. Simbol itu begitu lihat satu, oh itu artinya itu, jadi langsung nempel itu ya. Kalau percikan tuh ya biasanya pakai hisop juga percikan itu ya. Kalau ada imam seperti di TikTokan itu pakai pistol air, serat, ya. Gimana orang bayangkan itu sebagai apa pengingat pembaptisan ya, seperti pistol air tembak-tembakan gitu ya. Itu Pak dari saya, terima kasih. Baik Romo, terima kasih. Romo Harimanto, terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, tidak terasa kebersamaan kita sudah hampir 2 jam tidak terasa. Misa atau perayaan Ekaristi ternyata mengandung kekayaan simbolisme yang amat kaya. Mungkin selama ini kita belum tahu maknanya, tapi malam ini melalui penjelasan Romo Harimanto kita bisa tahu mengenai makna kekayaan simbolis meskipun belum semua, hanya busana dan tata ruang liturgi saja. Dari acara ini kita kini tahu bahwa hal yang kelihatan dan terjadi dalam misa tidaklah berdiri sendiri tanpa kaitan satu dengan yang lain. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari acara kita pada malam hari ini. Saya persilahkan kepada Mbak Susi sebagai Ketua Paguyuban Lektor-Lektris untuk hadir kembali di penghujung acara kita. Silakan Mbak Susi. Romo Hari, matur nuwun sangat, terima kasih yang mendalam sudah berkenan hadir secara virtual, berbagi ilmu bagi kami yang sungguh amat sangat bermanfaat. Tapi tetap kami akan terus belajar, Romo, karena memang seperti tadi Raras bilang terlalu kaya liturginya, sehingga cukup rumit juga kalau kita ngapalin satu persatu gitu ya, Romo. Tapi yang pasti kami mengucapkan terima kasih, dan dari kami ada sedikit kenang-kenangan nih, Mo. Kita hadirkan secara virtual juga ya, Mo. Kenang-kenangannya. Karena saya nggak bisa ngasih ke Romo nih. Jadi ini sedikit kenang-kenangan, piagam penghargaan dari kami untuk Romo. Semoga Romo nggak lupa ya dengan kami. Nanti kalau mungkin next tahun depan sudah bisa offline, tatap muka, Romo jangan kapok ya, diundang sama kami. Jadi, matur nuwun sangat Romo, terima kasih banyak. Terima kasih semuanya ya, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Enggak kok, Mo. Sehat-sehat terus nggih, Mo? Iya, matur nuwun. Ya, nggih, matur nuwun. Ya, monggo, Salam. Laras. Terima kasih Romo Harimanto, terima kasih Mbak Susi. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan doa penutup yang akan dipersembahkan oleh Mas Agus. Kami persilahkan. Sebelum saya tutup, mungkin nanti Romo boleh kasih nomor HP nggih. Kalau kita mau bertanya secara pribadi, moga-moga berkenan. Ada Bu Susi. Baik, nanti bisa di-share. Baik, nanti di akhir doa mohon Romo kasih berkat nggih. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, Romo Hari, mari kita tutup malam hari ini acara kita di Zoom meeting ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga yang maha baik, kami haturkan puji dan syukur bahwa malam ini kami sudah menyelesaikan pertemuan kami melalui aplikasi Zoom dan mendapatkan tambahan pengetahuan mengenai rupa dan citra aneka simbol dalam misa yang sudah di-sharingkan dengan sangat baik, benar, dan indah oleh Romo Harimanto. Sebagai bagian dari petugas liturgi, semoga semua yang kami terima dan dengarkan malam ini dari Romo Harimanto bisa menjadi bekal kami untuk dapat menjadi pelayan liturgis yang semakin rendah hati, baik, bijaksana. Allah Bapa di surga yang maha baik, semoga Engkau berkenan mencurahkan berkat dan menganugerahkan kesehatan yang maksimal untuk Romo Harimanto, untuk para Bapak Prodiakon, teman-teman pemazmur, Bapak Ibu pendamping lektor, dan semua teman lektor dan panitia kecil yang sudah mempersiapkan acara virtual ini dengan baik. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kami sandarkan seluruh doa dan harapan kami. Kami mohon kuasailah malam ini dan malam-malam berikutnya, dan lindungilah kami di dalam istirahat kami, dan izinkan kami besok pagi boleh kembali bangun dengan jasmani dan rohani yang sehat dan kuat.
kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan selamanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa melindungi setiap karya baik kita, baik di gereja, juga masyarakat, dalam keluarga. Ya Tuhan, berkatilah kami semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Terima kasih. Terima kasih Romo, terima kasih Mas Agus. Bapak dan Ibu Ya, jangan terima kasih, beranjak Romo. dulu. Jangan beranjak dulu karena kita akan foto bersama yang akan dipandu oleh sahabat saya Lani. Silakan Lani. Silakan Bapak Ibu untuk menyalakan videonya karena kita akan foto bersama. Berikan senyum yang paling manis ya. 1, 2, siap-siap. Awas tangannya. 1, 2, 3. Bentar ya, belum selesai. Slide kedua. Slide ketiga. Oh ya, ini slide. Cak garing untuk deh. Sudah Baik, selesai. terima kasih Lani, terima kasih Romo Harimanto, terima kasih kepada PLL yang sudah menyelenggarakan acara penuh makna ini. Terima kasih atas kehadirannya semua undangan, Prodiakon, Pemasmur, PPA, pendamping, dan semua sahabat lektor-lektris yang sudah hadir di sini. Saya Rara, saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Dengan demikian, acara pada malam hari ini telah selesai. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di acara lain dan di ruang yang berbeda. Semoga kita semua selalu sehat, penuh semangat, berlimpah rahmat, berkat, kasih, dan senantiasa dalam perlindungan Allah Bapa. Amin. Amin. Selamat malam semua, Amin. sampai jumpa di lain kesempatan. Bye. Selamat malam. Terima kasih semua. Terima kasih. Mohon pamit, mohon pamit. Silakan. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati selalu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ngeluarin gimana ini? Tinggal di lift, Mbak. Ada tulisannya. Lipstiknya oke. Kenapa jadi